Lalu apa yang membuat keluarga ragu bahwa anaknya bukan tewas karena bunuh diri? Kita langsung bergabung dengan ibunda korban. Ada Ibu Hanidar di sana. Selamat sore Bu Hanidar. Bu Hanidar, kami mengucapkan turut berduka dengan peristiwa yang terjadi. Bu Hanidar, bisa Anda ceritakan kronologis peristiwa hingga anak Bu Hanidar ini ditemukan tewas gantung diri, dan apa yang membuat keluarga Anda ragu bahwa korban tidak bunuh diri, Bu Hanidar? Ya, selamat sore. Kami memang tidak setuju dibilang anak kami itu bunuh diri, karena dia memang nggak ada kecewa, nggak ada masalah apa-apa. Memang dia tidak bunuh diri. Dia mau sidang dia tanggal 23 Agustus. Dia sidang tanggal 26 jam 2. Sedangkan mau nikah tanggal 23 jam 10 hari Jumat. Jadi kalau kamu pikir itu semua sudah disiapkan, udah untuk dandannya udah disiapkan, udah bikin emailnya sudah, sewa bajunya sudah untuk nikah. Jadi setelah hari Selasa dia ikut binaan di KUA Banda Aceh. Setelah siap binaan, telepon saya, "Mak, kami udah siap binaan." Alhamdulillah, saya bilang kayak gitu. "Kapan anak pulang?" Dia pulang, Mak, hari Rabu malam Kamis pulangnya. Jadi hari ini nggak pulang. "Enggak, Mak, karena kami sewa baju dulu," katanya. Udah siap sewa baju. Tadi saya nggak telepon lagi, maghrib itu nggak telepon lagi. Nah, jadi kenapa kok dia sempat kejadian bunuh diri? Nggak mungkin dia, Bu. Anak kami itu memang anak yang patuh dan lembut, dia nggak ada bunuh diri. Kemudian di surat itu pun, itu bukan surat dia itu, Bu. Bukan surat dia. Karena tulisan dia memang jauh beda dengan tulisan yang di kertas wasiat itu. Sedangkan dia tidak punya kertas HPS di tempat kosannya yang ada kertas buku. Sedangkan yang kita temukan di HP-HP itu di kertas HS tulisannya itu. Dan bukan tulisannya, Bu. Ya, Bu Hanidar, Saya selain surat yang bukan merupakan tulisan anak Ibu, apakah ada kejanggalan fisik saat terjadinya waktu pihak keluarga melihat bahwa korban sudah tewas begitu? Ya, banyak kejanggalannya. Kalau dia panggil untuk saya itu mama, itu kejanggalan. Kalau untuk papa, dia bukan panggil ayah, dia papa. Kalau untuk adiknya juga DS, dia tulisannya itu. Nggak pakai Z dia. Kemudian dia itu kejanggalan di kertas itu, di kertas wasiat itu. Kemudian kami tengok lagi kejanggalan yang kami tengok di tempat gantungan itu. Itu dia memang kosan itu memang lebih dari tangan dia itu. Bisa pegang kecil lagi kosannya itu, nggak sebesar, nggak tinggi. Jadi itu lagi kejanggalan kami. Kemudian kami lihat lagi di pipinya itu ada bekas tamparan. Empat jari itu sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan itu ada bentuk gini, tinju. Kemudian di payudaranya juga ada bekas-bekas biru-biru. Kayak gitu. Pokoknya banyak yang kejanggalan. Anak kami nggak mungkin dia bunuh diri itu. Tapi Bu Hanidar, meskipun Anda mengatakan bahwa surat yang ditinggalkan oleh almarhumah Lia ini bukanlah surat yang ditulis karena tulisan yang berbeda begitu, sebenarnya secara lengkap surat tersebut isinya apa, Bu Hanidar? Isi surat itu dibilang selamat tinggal entah ayah. Saya nggak baca surat itu, cuman saya yang tahu tengok aja ayah di situ. Sedangkan dia panggil untuk orang tuanya papa, untuk saya mama, untuk yang calon suaminya itu dia panggil tuh Bang Bima.
Sedangkan di surat wasiat itu Bang Hendra. Nah, itu yang ada kejanggalan dia kata-kata dia. Bu Henidar, Ya. apakah ada kecurigaan Ibu? Apakah ada orang terdekat begitu yang sempat berselisih paham dengan anak Ibu? Enggak ada. Cuman yang ada curiga saya, waktu hari kejadian tuh di rumah sakit, satu orang pun keluarga dia nggak datang di situ. Dah, pertama. Yang kedua, kami bawa pulang dari Banda Aceh ke Nagaraya itu, satu orang pun nggak datang dari hari pertama sampai hari ke-7. Satu orang pun nggak datang, keluarganya. Keluarga siapa ini, Bu Hanidar? Keluarga calon suaminya. Keluarga calon suami. Tapi Bu Ya. Hanidar Ya. selain menceritakan kesibukan almarhumah ketika menjelang detik-detik pernikahannya, apakah tidak ada dari almarhumah yang diceritakan mengenai masalah yang tengah dia hadapi menjelang pernikahan, Bu Hanidar? Nggak ada, udah siap semua. Mak, kalau masalah di kampus, dia udah selesai, Mak. Alhamdulillah dengan doa Mama, dia udah selesai semua di kampus. Alhamdulillah juga saya bilang kayak gitu. Jadi ini masalah sewa untuk dandan Lia, Mak. Mama kirim uang ke sini sama Lia, biar Lia sewa itu bajunya, dandannya, dan yang bikin emailnya katanya. Biar Mama kasih aja di sini nak uangnya. Jangan Mama nanti Lia nggak puas kalau Mama yang kasih uang tuh. Nanti takutnya sama kakak itu nggak ada, Kak Dewi itu nggak ada. Berarti Mama kasih sama orang lain, Lia nggak puas. Jadi kayak mana nak? Kirim aja uang ke Banda Aceh sama Lia. Udah, kirim uangnya. Udah tuh dia udah kirim pula uang itu ke yang dandannya itu. Sampai yang ke emailnya itu udah siap semua. Iya Bu Hanidar, Ya. jika ditelisik kembali ketika keluarga dari pihak calon suami tidak hadir begitu di rumah sakit, apakah Ya. sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara anak Ibu dengan calon suaminya? Setahu saya memang nggak ada masalah apa-apa. Karena waktu pulang binaan dia berdua memang. Ini berdua sama Bang Hendra, Mak. Dia bilang kayak gitu. Jadi kami cari baju juga berdua sama Bang Hendra katanya. Cari baju itu untuk nikahnya. Aku rasa nggak ada masalah dia. Nggak ada Tapi calon masalah. suaminya Memang hadir Ibu di rumah sakit? nggak ada. Nggak jumpa sama kami. Nggak hadir. Sudah Kata, Bu Hanidar dan keluarga sudah coba menghubungi calon suami almarhumah, Bu Hanidar? ya pertamanya waktu saya dapat informasi dari orang kampung, saya berada di Ule Jalan waktu itu untuk beli ikan untuk acara dia itu hari Jumat. Hari nikahnya beli ikan, lagi saya beli ikan, datang informasi, tahu apa Kak? Dia bilang, adik yang kasih kabar. Nggak tahu apa-apa, bilang gitu. Oh itu Celia udah gantung diri katanya, udah biru. Langsung kami pulang. Udah pulang, kami sambil pulang dari Ule Jalan menuju ke rumah kami sendiri sini. Saya telepon mamanya. 8 kali saya telepon, nggak diangkat HP-nya. HP aktif, kemudian diangkat sama cucunya. Nak, coba kasih HP sama nenek. Oh iya, dia bilang gitu. Siapa? Dibilang neneknya. Oh iya Bu, ada apa Bu? Ibu di mana sekarang? Saya di rumah. Entah lagi masak. Katanya, Ibu tahu apa? Nggak tahu apa-apa Bu. Itu si Lia Bu, udah nggak ada lagi, bilang gitu. Udah, tolong telepon Sandra, suruh nelpon saya, suruh hubungi saya, Sandra itu, karena saya nggak punya nomor HP dia. Udah, di teleponnya, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Ma, gitu dia bilang. Waalaikumsalam, Hendra di mana? Di rumah katanya. Ada apa Ma? Tolong ke rumah Dek Lia sudah nggak ada lagi. Begitu saya bilang sama si calon suaminya itu. Oh iya Ma. Hendra duluan ke sana. Nanti Hendra kabarin sama Mama ya. Ya. Ya, sebentar kayaknya perasaan saya itu memang nggak bangun dari tempat tidur itu perasaan saya. Sebentar udah. Ma, udah Hendra ke rumah Delia. Ternyata Delia udah nggak ada lagi di tempat di rumahnya. Udah dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin. Nanti setelah Hendra ke sana nyusul ini Ma, nanti Hendra kabarin lagi. Nah sebentar. Perasaan saya itu udah nggak bangun dari tempat tidur, dari tempat duduknya, perasaannya. Dah, Ma, ini Hendra udah sampai di depan Dek Lia di rumah sakit Zainal Abidin. Jadi kayak mana Dek Lia? Sudah nggak ada lagi, dia bilang. Ya, tolong Hendra jangan kemana-mana ya, tunggu Mama di situ.
sebelum Mama datang ke situ jangan pergi dulu. Begitu saya bilang sama si Hendra itu, calon suaminya itu. Setelah kami habis maghrib sampai ke rumah sakit Zainal Abidin, semua orang begitu ramai, mahasiswa ada, semua ada di situ. Orang kampung kami pun kebetulan di Banda Aceh, Catering, Gelang Gajah dan Lami, semua banyak saudara-saudara kita dari kampung ini ke sana. Saya tanya, mana si Hendra? Enggak ada, Bu. Dia bilang kayak gitu, orang-orang semua. Jadi dia bilang dari rumah sakit, jangan buka, Bu, jangan buka, jangan buka, jangan buka. Loh kok jangan buka, saya ini mau tengok anak saya. Maaf sedikit, waktu kami sampai di Brute, di telepon. Jadi sebenarnya komunikasi dengan calon menantu Anda cukup lancar sebenarnya. Tapi sejauh ini meskipun pihak keluarga Anda, Bu Hanidar, menyampaikan bahwa kecurigaan keluarga bukanlah bunuh diri, begitu. Apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada keluarga Anda sejauh ini mengenai penyelidikan dari kasus ini, Bu Hanidar? Ya, kemarin kami dipanggil, kami kemarin melapor karena setiap hari 7 kami langsung ke Banda Aceh, lapor di Kapolsek Barunajaya itu. Nah, ternyata di situ belum ada titik temu, kulihat kayak gitu. Jadi saya langsung bilang sama orang itu, ini siapa pelakunya? Kalau ini nggak jelas dari Polsek ini, saya lapor ke Polda. Masa anak saya udah meninggal kayak gini, belum ada titik temunya, udah berapa hari? Udah 8 hari ini, saya bilang kayak gitu. Oh itulah, Bu, jangan bilang ke media, Bu, dia bilang kayak gitu. Kami lagi lihat ini. Itulah kenapa kayak gitu. Apa anak ibu tuh ada kecewa sama ibu? Nggak ada. Apa ibu paksa anak ibu itu jodohkan sama dia? Nggak ada. Dia memang suka sama suka itu. Jadi saya setuju aja. Begitu aku bilang. Jadi ibu masih belum yakin anak ibu bunuh diri. Saya nggak yakin anak saya bunuh diri, anak saya baik. Tapi Bu Hanidar sudah menyampaikan kejanggalan-kejanggalan yang Bu Hanidar anggap sebagai bukan alasan bunuh diri kepada pihak kepolisian, Bu Hanidar. Udah. Sampai saya ini bilang, coba orang ini yang setinggi Silia itu berdiri di pintu ini, aku bilang gitu. Coba berapa lama, coba ikat lehernya, berapa lama mati orang ini, aku bilang itu sama polisi itu. Tanggapan polisi seperti apa, Bu Hanidar? Dia bilang gini, Bu, itu bisa saja, Bu, kalau kalau meninggal itu bisa saja dia kakinya ke lantai katanya. Dikasihlah nampak foto yang meninggal itu sambil duduk, gantung diri. Aku bilang, itu tengok talinya ke atas itu. Ini si Lia ini kalau lehernya itu sedikit, memang lubang ada longgarnya, aku bilang. Lagipun yang hijau di lehernya itu bukan karena diikat sama selendang itu. Bekas tali kecil itu yang meninggal dia itu. Yang buat meninggal dia itulah bekas tali kecil itu, hitam talinya, agak keras daging kita itu. Itu apa itu? Aku tanya sama polisi itu. Itulah, Bu, ibu nggak tahu kalau misalnya itu orang meninggal bunuh diri itu nggak harus sama, Bu. Kami di sana kejadian tuh 3 orang yang bunuh diri sama bentuknya. Lidah keluar, mata melotot, kami bilang kayak itu. Jadi tidak ada kayak anak saya ini, tangan, kepala anak saya dipatahin. Dipatah kepalanya. Ya. Lalu apa lagi usaha dari ibu dan keluarga untuk mengungkap kasus ini? Itulah ini kami mohon kepada pihak yang berwajib, tolonglah biar terungkap ini, biar terbukti siapa yang sebenarnya, apa anak saya yang bunuh diri atau memang dia dibunuh. Itulah mohon saya itu, Bu. Seandainya saya bilang sama polisi itu, seandainya anak bapak kayak gini kejadian, bagaimana? Ini untung alhamdulillah saya masih tegar, saya masih alhamdulillah masih diberi kekuatan saya sama Allah. Bisa nggak itu? 2 hari saya nggak bisa nahan nangis. Baik, jadi itu harapan keluarga Bu Hanidar. Ya. Selain meskipun di tengah kesibukannya menjalani atau akan menghadapi 2 hajatan besar, yaitu sidang dan juga menjelang hari pernikahan almarhumah, ini setiap saat selalu menghubungi Bu Hanidar di tengah kesibukannya. Selain itu, apalagi Bu Hanidar yang paling berkesan selama almarhumah hidup begitu, yang paling Bu Hanidar ingat sebagai buah hati Anda, Bu Hanidar? Dia sekolah itu, Pak, dia jurusan teknik pertanian, jurusan mesin ya, Pak. Jadi itu yang paling saya nggak tahu lagi bilang itu. Saya tengok berkasnya itu
nilainya IP-nya itu 3, berapa itu, pokoknya nilainya bagus-bagus semua Pak. Sertifikat banyak kali dari internasional sertifikatnya itu Pak. Itulah yang saya berkesan teringat anak saya kayak gitu Pak. Kayak gitu anak saya itu. Memang cita-citanya itu memang tinggi kali cita-citanya itu. Makanya saya mohon semua. Jadi anak saya kayak mana biar terungkap apa dia benar bunuh diri atau dia memang dibunuh. Itulah Pak kami mohon Pak. Kayak mana caranya? Selain ingin menyelesaikan sekolah dan tentu ingin membina rumah tangga menjelang akhir hayatnya, apalagi keinginan dari almarhumah yang disampaikan kepada Bu Hanidar? Nggak tahu bilang lagi Pak, memang itu aja yang dibilang dah hati, karena saya memang sayang kali dia karena patuh dan lembut dia. Bukan kalau orang bilang tuh saya suka sama anak ibu cantik, saya itu kadang nggak menerima kalau dia bilang cantik. Kalau dibilang anak ibu itu patuh sama lembut itu memang sama kayak saya itu ngomongnya kayak gini. Kalau dia ngomong itu memang lembut dia ngomong itu yang paling berkesan dia. Jadi menjaga untuk orang tuanya dia, sedikit aja saya bilang itu dia udah kayak mana ya, memang baik dia, patuh kali sama orang tua dia, sama orang-orang lain, orang semua patuh dia. Kita akan tunggu seperti apa hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Kita harapkan apa yang diinginkan oleh keluarga bisa terwujud dalam kasus ini. Terima kasih Bu Hanidar, ibunda dari korban yang diduga ditemukan gantung diri di